pas saya diberitahu sama si Omen gitu ya, suruh bawa sharing firman hari ini, saya langsung kasih tahu dia tentang spiritual endurance. Jadi sebenarnya begini, di dalam kerohanian kita ini nanti kan sharing-sharing kita ini kan sebenarnya sharing-sharing yang mengingatkan kita aja sebenarnya. Jadi firman yang disampaikan, sharing yang disampaikan sama kita tuh sebenarnya cuma untuk mengingatkan kita aja kok. Jadi nggak usah terlalu pemikiran yang aneh-aneh yang firman Tuhan, kecuali memang masa-masa mungkin dia butuh pemulihan hati Bapa, pemulihan dari akar pahit, dari pelepasan roh jahat dan segala macam. Tapi kalau kita sudah berjalan dengan itu semua, kita sudah lewati itu semua, firman Tuhan yang kita dapatkan sekarang sih sebenarnya kan untuk mengingatkan kita aja. Jadi semua kita bisa memberikan sharing firman untuk kita semua. Jadi kalau sharing firman ini mengingatkan kita aja supaya kalau ya kan di dalam maksudnya kita berjalan dalam kehidupan setiap hari, setiap minggu, ya rupanya ada yang perlu firman yang kita diingatkan sama firman Tuhan yang disampaikan. Nah, spiritual endurance ini sebenarnya saya mikir-mikir gitu ya. Saya tuh sebenarnya mau berbicara bagaimana kekuatan kita ya di dalam kerohanian kita. Dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa berbagai masalah yang kita hadapi. Siapa yang tahu krisis ini sampai kapan? Kita nggak pernah tahu. Apa yang tahu bahwa kita juga maksudnya orang-orang di sekitar kita yang bisa aman di dalam COVID ini, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita perlu mengetahui posisinya kita itu jauh lebih penting. Jadi dalam kerohanian kita ini spiritual endurance. Kalau si Selamat mungkin lebih paham ya, karena dia mungkin lebih tahu masalah oli. Saya ingat jadi olinya Pertamina, endurance. Apa itu endurance? Endurance itu kan bicara masalah ketahanan. Endurance itu bicara masalah daya tahan. Jadi ke daya tahan, ketahanan rohani kita ya, di dalam masa-masa ini, masa-masa sulit apapun. Jadi mobil itu ketika menggunakan Pertamina, olinya Pertamina kan diharapkan dalam kondisi apapun, ya kan, mesin itu tetap bisa terjaga. Dalam kondisi apakah itu panas, ya kan, ataukah maksudnya dia ya biasa aja udaranya gitu kan, sesuai dengan kondisi alamnya Indonesia, ya dia bisa bertahan. Apalagi mungkin dalam masa hujan dingin, ya kan. Itulah kerohanian kita. Masa-masa kita diberkati, masa-masa kita sulit yang kita lihat maksudnya dalam perjalanan rohani kita, dalam pekerjaan kita, seperti adik bilang tadi, di sharing itu gimana maksudnya dalam pekerjaannya dia, apakah memang harus kita alami seperti ini? Kita butuh endurance, ketahanan. Jadi Bapa di surga itu kan punya berkat sama kita tuh semua sama rata. Artinya berkat tuh bisa Tuhan berikan buat kita semua. Dengan ya tadi yang dibilang sama Omen bahwa ya kita harus masing-masing orang ya punya spesifikasi. Itulah makanya dulu kita pernah diajarkan bagaimana kita mengetahui visi pribadi, purpose
destiny. Setiap pribadi orang-orang itu berbeda. Tuhan taruh visi pribadi kepada setiap kita itu berbeda. Kalau sekarang kan ngomongnya ujung-ujungnya kita menjadi sempurna seperti Kristus ya. Iya. Tapi Tuhan pasti bicara spesifik kepada kita. Kamu besok mau jadi apa? Apakah kamu jadi seorang businessman? Apakah memang kamu jadi seorang hamba Tuhan full time? Ya kan? Apa kamu besok kamu ada di tengah-tengah di mana kamu bisa ya membantu banyak orang? Ya itu spesifik. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti bicara itu pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Spesifik. Tuhan pakai si Miki dengan cara dia itu spesifik. Saya ingat banget waktu itu, ini saya cerita ya. Ada berapa orang ya, maksudnya saya dapat apa ya? Dapat nubuatan tentang seseorang. Miki itu saya ingat sekali. Waktu itu saya ketika Tuhan berbicara melalui saya tuh, saya melihat bagaimana dia dikelilingi dengan orang-orang besar. Saya nggak tahu waktu itu apa maksudnya. Tapi saya bilang aja apa yang saya sampaikan, yang saya dapatkan, yang saya lihat dengan penglihatan itu, yang kelihatan rohani waktu itu, saya sampaikan aja, gitu kan. Dan saya nggak tahu bisa seperti ini misalnya, contoh itu Miki, ya kan. Nah, spesifik Tuhan juga bicara sama saya secara pribadi spesifik, ya kan. Kamu mau jadi apa besok? Ada pasti Tuhan ngomong secara spesifik, pasti. Randy juga, Omen juga, ya kan. Tuhan akan bawa melalui pengalaman kita, pengalaman pribadi gitu ya. Karena setiap orang spesifik, setiap orang kita ini spesial. Ya. Nah makanya kita harus menjaga ketahanan kerohanian kita. Ya. Kalau di Dayat Firman Tuhan itu kan bicara tentang bagaimana di Ibrani 12 ayat 1-2 ya. Bagaimana orang-orang yang di sekitar kita itu semua itu orang-orang yang sudah dahulu, ya kan? Yang sudah meninggalkan kita, ya. Ini kan di sini kan ngomong bicarakan banyak saksi. Yang semuanya rasul-rasul itu menjadi saksi gitu bahwa ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersama-sama. Nah, ketahanan rohani ini banyak di firman Tuhan kan ya. Bagaimana orang-orang yang memiliki ketahanan rohani yang luar biasa. Daya tahan rohani yang luar biasa. Ya. Saya ya contoh terakhirnya memang maksudnya Tuhan Yesus itu pasti. Tapi contoh yang saya terinspirasi banyak juga adalah tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Bagaimana mereka menghadapi dapur api itu yang menyala-nyala itu, mereka nggak takut. Dia ngomong sama raja itu, ya si raja siapa Nebukadnezar ya, dia ngomong sekali-kalinya kami tidak akan menyembah pada patung itu, ya kan? Tapi, ya ini pernyataan yang luar biasa. Tapi, kalaupun kami harus mati, ya kan? Dan masuk ke dalam dapur api itu, kami, ya kan? Dan kami mati, kami tidak akan sekali-sekali menyembah pada patung itu, dan kami tidak menyangkal itu. Nah, itu endurance, ya, daya tahan dalam kondisi apapun, ya kan. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan situasi yang kita alami. Ya.
daya tahan di dalam kerohanian kita itu penting, ya. Supaya kita menjaga spirit kita, ya kan, menjaga akal sehat kita, ya, menjaga hati kita untuk tetap, maksudnya, yuk, ini rancangan Tuhan, ya, buat hidup kita. Makanya setiap kita itu butuh purpose, butuh tujuan, ya. Apa yang kita akan capai ke depan. Ya, setiap kita pribadi lepas pribadi, saya mau mengingatkan malam ini, Tuhan punya tujuan buat setiap kita spesifik secara pribadi. Itu yang membuat kita tetap, maksudnya, fokus ketika dalam menghadapi masalah apapun, ya, kita bisa fokus menghadapi goncangan apapun yang ada di depan kita. Ketahanan, kita perlu ketahanan kerohanian di dalam kehidupan kita. Ini poin yang saya mau sampaikan hari ini sebenarnya, ya. Firman-nya saya nggak banyak bahas tentang ayatnya di mana, tapi kita sudah tahu semua di mana pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab tentang orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan iman, yang mereka punya endurance, daya tahan di dalam kerohanian. Ini menjadi satu inspirasi buat kita, ya. Jadi makanya setiap minggu kalau kita komsel gini, virtual gini, ini kan mengingatkan kita aja supaya kita, daya tahan kita ini dalam kerohanian kita terus bisa terjaga, ya. Masing-masing kita ini kan sekarang sudah mulai, masing-masing kita bisa sharing satu persatu, ya, pribadi lepas pribadi, kesulitan yang dialami dan segala macam. Saya percaya Tuhan dalam masa-masa pengalaman perjalanan rohani kita, perjalanan hidup kita ini, ya, kita butuh orang lain untuk kita juga saling mengingatkan, ya, meneguhkan. Dan bukan hanya, maksudnya, kita kadang-kala dengan istri kita, mungkin dengan pasangan kita, ya, bisa aja, maksudnya kita bisa aja mendapatkan. Tapi saya melihat bahwa kita butuh orang lain juga, ya, untuk mengingatkan kita gitu, di dalam perjalanan rohani kita. Makanya endurance, ya, ini satu poin yang saya mau ingatkan kita hari ini sekali lagi, bahwa jangan pernah, maksudnya, kita lengah, ya, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut dengan kondisi yang ada. Jadi saya mau ngomong sama adik, ya, bahwa pengalaman kita pribadi lepas pribadi itu, saya percaya ada maksud Tuhan. Kamu akan menemukan pada waktunya. Saya nggak tahu waktu Tuhan buat kamu. Tuhan pasti punya waktu buatmu secara pribadi. Tuhan punya waktu buat Robert secara pribadi. Tuhan punya waktu buat Randy secara pribadi. Tuhan waktu punya Ongen, si Omen juga secara pribadi. Juga si teman-teman kita yang lain, buat si Puji juga, buat Selamat juga. Itu Tuhan punya waktu, ya. Makanya butuh endurance, adik. Kita perlu masa-masa di mana, maksudnya, penantian, seakan-akan kita ini tidak ada yang ada di depan kita, dilihat di depan kita, ya kan? Seakan-akan, maksudnya, kok tidak ada jalan, ya. Saya berdoa itu cukup lama, ya. Jadi setelah saya menikah itu kan, saya kerja juga nggak jelas awalnya itu, sampai ikut perusahaan juga akhirnya bangkrut, ya kan. Saya melihat di depan saya itu seakan-akan gelap. Saya harus berdoa, ya, harus menangis, ya, harus benar-benar sama istri saya, ya kan.
karena banyak kartu kredit yang kami harus bayar. Setiap gajian selesai itu duit. Ya, itu pengalaman itu kita alami, gitu ya. Saya alami saya pribadi. Kita butuh endurance itu karena waktu itu kita kan kalau kita patah, ya kan, kita tidak akan melihat di belakangnya tuh apa Tuhan nih, ke depannya Tuhan yang buat rencana kita. Adek, percayalah, Tuhan itu tidak diam. Bapak kita tuh Bapak yang baik. Ya. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Yakin aja. Waktunya Tuhan itu pasti buat kita pribadi lepas pribadi itu ada. Itu aja yang kita tunggu. Dalam masa-masa itu ya kita butuh endurance, ya, butuh ketahanan di dalam kerohanian kita. Nah, mungkin itu aja yang saya mau sharingkan, saya mau ingatkan hari ini supaya kita jangan menjadi lemah, ya, supaya kita jangan menjadi menjadi tawar hati, ya kan? Supaya kita tetap, maksudnya melihat optimis, ya, masa ke depan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam keluarga kita. Itu aja yang saya mau sharingkan hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingat satu kata-kata jauh, melangkahlah bersama, berjalanlah bersama-sama. Tapi kalau kita ingin berjalan cepat, ya jalan sendiri aja. Tapi kalau ingin kita berjalan lama, bertahan lama, melangkahlah bersama-sama. Jadi artinya tadi kita tetap perlu teman, rekan, ya, untuk kita bisa saling sharing, saling menguatkan, saling mengangkat gitu ya. Ya, saling memberikan jalan juga mungkin. Ya, betul. Karena kita melihat tuh gini, perjalanan kehidupan seseorang, ya, sama kita maksudnya di dalam kita di dunia ini kan kadangkala maksudnya ada aja maksudnya di Tuhan kasih di dalam hidup kita orang-orang yang maksudnya bisa kita berbagi, ya kan? Ya kita harus belajar untuk kita berbagi, gitu. Dan bagi maksudnya kita bisa saling mendoakan. Powerfulnya kita, apalagi maksudnya di dalam komunitas ini, ya. Saya percaya kemarin kita sama-sama doakan itu powerful, ya kan? Saya percaya Tuhan pasti lakukan terobosan. Pribadi lepas pribadi dengan masalah apapun, ya kan? Di dalam hidup kita, ya kan? Ya itu. Mungkin yang lain, mungkin ada yang dapat sesuatu, monggo silakan. Mungkin untuk menambahkan, mungkin kayaknya sudah terlalu lengkap ya yang kita dengar dari Bang Loan. Karena saya harus menyudahi dikarenakan saya harus merecord dan mengedit. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditambahkan dan ada yang mau melengkapi, nanti setelah kita doa syafaat selesai, kita saling diskusi tentang ini yang sifatnya lebih bebas gitu. Ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga nantinya. Oke, Bang Loan, terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Saya jadi teringat ayat di mana Roma 5 ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, khususnya COVID period seperti ini, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kata ketekunan di situ juga bisa diartikan passion, kesabaran, dan juga dalam bahasa Inggrisnya bisa diartikan sebagai endurance, ya. Ya, jadi semoga apa yang sudah disampaikan dengan Bang Loan ini menguatkan kita semua, khususnya di saat-saat seperti ini. Saya cuma pesan, dulu kita sudah pernah mengalami mungkin masa-masa susah, dan akhirnya kita bisa melewati bersama Tuhan. Dan sekarang kita percaya Tuhan yang tetap sama yang dulu menolong kita, itu juga tetap sama yang ada sekarang ini yang akan menolong kita. Kenapa kita dihadapkan dengan masa atau situasi seperti ini? Dengan maksud untuk memberkati kita dan juga menguji kita untuk menjadi pribadi yang lebih endure, yang lebih endurance, ya, lebih kuat lagi.